Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nur Kirana, absen 19 bersama teman-teman saya. Saya Sarah Celia, absen 35. Siti Nurhaliza, kelas 10 MIPA 4, absen 33. Ayla Nargia Fadila, absen 25. Jasmine Arya, absen 11. Kami dari kelompok 6 kelas 10 MIPA 4 akan menceritakan raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan merupakan pendiri dari Desa Mataram pada tahun 1956. Desa inilah yang nantinya akan menjadi Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh anaknya, yaitu Sutawijaya. Tanah ini awalnya adalah hutan lebat, lalu dibuka oleh masyarakat sekitar dan diberi nama Alas Mentaok. Lalu Ki Ageng Pamanahan menjadikan bekas hutan ini sebagai sebuah desa yang diberi nama Mataram. Ki Ageng Pamanahan memimpin desa Mataram sampai meninggal, yaitu pada tahun 1584. Ia digantikan oleh putranya, yaitu Sutawijaya, yang memimpin desa selanjutnya. Kelak, Satawijaya menjadi Raja Mataram Islam pertama dengan nama Panembahan Senopati. Panembahan Senapati. Setelah Ki Ageng wafat pada tahun 1584, kekuasaan jatuh ke tangan anaknya, yaitu Sutawijaya. Ia adalah menantu dan anak angkat dari Sultan Pajang. Sutawijaya tadinya merupakan senapati dari Kerajaan Pajang. Karena itu, ia diberi gelar Panembahan Senapati, karena masih dianggap sebagai senapati utama Pajang di bawah Sultan Pajang. Kerajaan Mataram Islam mulai bangkit di bawah kepemimpinan Panembahan Senapati. Kerajaan ini lalu memperluas wilayah kekuasaannya dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar wilayah Surabaya. Panembahan Senapati wafat pada tahun 1523, lalu posisinya digantikan oleh anaknya yang bernama Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang atau lebih dikenal dengan Panembahan Anyakrawati merupakan putra dari Panembahan Senapati dan Ki Ageng Panjawi. Raden Mas Jolang merupakan pewaris kedua Kerajaan Mataram Islam. Beliau memerintah pada tahun 1606 sampai dengan 1613. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi peperangan, entah itu untuk menaklukkan wilayah atau untuk mempertahankan wilayah. Raden Mas Jolang wafat pada tahun 1613 dan dimakamkan di desa Krapyak. Raden Mas Jolang dimakamkan di makam Pasar Gede di bawah makam ayahnya. Raden Mas Ransang. Raden Mas Ransang adalah raja ketiga Kerajaan Mataram Islam. Ia memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Mataram menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal dengan sebutannya Raden Mas Ransang. Merupakan putra dari pasangan Panembahan Hanyakrawati dan Ratu Mas Adidiah Banawati. Ayahnya merupakan kerajaan kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah putri dari Pangeran Benawa, Raja Pajang. Adapun versi Jawa yang mengatakan Sultan Agung merupakan putra dari Pangeran Purbaya, kakak dari Prabu Hanyakrawati. Sebagaimana umumnya raja-raja Mataram, Sultan Agung memiliki dua permaisuri utama. Yang menjadi permaisuri Ratu Kulon adalah Putri Sultan Cirebon, melahirkan Raden Mas Syahwawrat atau Pangeran Alik. Sedangkan yang menjadi Ratu Wetan adalah Putri Adipati Batang, cucu dari Ki Juru Martani, yang melahirkan Raden Mas Syahidin dan kelak menjadi Amangkurat pertama. Raden Mas Ransang bergelar Sultan Agung Senapati Inggalaga Ngabdurrahman. Pada masa ini, Kerajaan Mataram berhasil menguasai hampir seluruh tanah Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Selain melakukan penaklukan wilayah dengan berperang melawan Raja Jawa, Sultan Agung juga memerangi VOC yang ingin merebut Jawa dan Batavia.
Pada masa Sultan Agung, Kerajaan Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. Terima kasih. Amangkurat I merupakan anak dari Sultan Ageng yang berkuasa memindahkan pusat kerajinan dari kota gede ke Keraton Pleret pada tahun 1647. Amangkurat berkuasa dari tahun 1638 sampai 1647. Pada masa inilah kerajaan Mataram Islam terpecah, dikarenakan Sultan Amangkurat I menjadi teman dari VOC. Sultan Amangkurat I meninggal pada tanggal 10 Juli 1677 dan dimakamkan di Telaga Wangi, Tegal. Sebelum meninggal, ia sempat mengangkat Sunan Mataram atau Amangkurat II sebagai penerusnya. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat merupakan pendiri dari raja pertama dari Kesunanan Kartasura. Kesunanan Kartasura merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Raden Mas Rahmat memerintah dari tahun 1677 sampai tahun 1703. Beliau merupakan raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Karena itu, rakyat menjulukinya Sunan Amral atau Admiral. Itulah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Mataram Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.